ternyata nanti memang kedua program ini dijalankan ya. Artinya program bansos tetap dijalankan, pemberian beras begitu ya. Lalu juga program makan bergizi gratis ini tetap dijalankan. Ini akan seperti apa Pak nanti anggarannya? Artinya akan ada beban baru yang tadi sudah saya tanyakan juga ke Pak Denny. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah juga ini akan cukup efektif begitu Pak untuk bisa mengurangi angka kemiskinan, lalu juga menjaga daya beli masyarakat begitu ya, dan juga mungkin meningkatkan kualitas hidup khususnya mungkin bagi keluarga yang kurang mampu, anak-anaknya akan terjamin begitu makannya. Ya kami, karena ini menjadi bagian dari program prioritas Bapak Presiden terpilih Pak Jenderal Prabowo Subianto, jadi itu harus diamankan di dalam APBN. Dan kedua-duanya tetap dijaga dan dialokasikan kebutuhan anggaran yang diperlukan setiap tahun itu. Dan periode 5 tahun pemerintahan pertama, periode pertama 5 tahun pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Dan kami menjaga keseimbangan anggaran itu antara memastikan bahwa bansos yang selama ini sudah dikerjakan dan diberikan itu tetap terjaga. Dan untuk mengakomodasi program baru, pemberian makanan bergizi sehat untuk anak-anak sekolah dan santri, serta bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita, itu juga tetap disediakan. Karena tadi punya tujuan yang berbeda, dan ini juga dipastikan untuk tujuan utamanya itu adalah yang pertama untuk makan bergizi sehat itu adalah untuk menyiapkan anak-anak usia sekolah supaya lebih siap memasuki pendidikan, menempuh pembelajaran, dan kemudian nanti dampak jangka panjangnya akan terasa untuk perbaikan gizi, dan itu akan terlihat pada implikasinya itu pada hasil capaian belajar, hasil pembelajaran, dan juga ada tiga hal yang manfaat dari makan bergizi ini. Pertama adalah tingkat kehadiran makin membaik, kemudian mencegah putus sekolah, kemudian tumbuh kembang anak makin bagus, yang itu artinya nanti cognitive skills, cognitive abilities-nya akan tumbuh baik. Dan hasil akhirnya itu adalah student learning outcomes, hasil pembelajaran siswa, dan juga capaian-capaian akademik. Itu adalah tujuan utama dari pemberian program makanan bergizi bagi anak sekolah. Dan pada bagian inilah maka menjadi penting bagi kami di Bappenas untuk memastikan alokasi anggaran tersedia selama 5 tahun pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan kita tetap menjaga keseimbangan anggaran untuk keperluan program-program yang lain, terutama untuk bantuan sosial. Jadi nanti akan tetap saja dengan melihat berapa potensi pendapatan dalam APBN dan kemudian belanja menurut pos-pos tertentu yang sebenarnya itu juga sudah dihitung tentang kemampuan fiskal untuk memberikan penganggaran yang cukup bagi masing-masing program yang dianggap penting dan juga prioritas bagi pemerintahan baru. Baik, menarik tadi Anda menyampaikan bahwa pemberian makan bergizi gratis ini hasilnya akan terlihat mungkin lebih baik lagi di jangka panjangnya begitu Pak. Untuk jangka pendeknya mungkin tadi seperti Anda sampaikan bahwa anak mungkin lebih siap begitu ya untuk menerima pembelajaran begitu. Lalu juga kualitas hidupnya akan lebih baik begitu ya Pak. Tapi pada perjalanannya Pak, pada prakteknya begitu, kita ketika memberikan memberikan makanan kepada anak-anak ini kan, artinya belum tentu mereka mau makan makanan yang disediakan begitu ya Pak. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Artinya kan bisa saja program ini belum tentu bisa berjalan baik. Pengawasannya nanti akan seperti apa nih Pak? Apakah anak-anak yang menerima makan bergizi gratis ini adalah anak-anak yang memang seharusnya menerima begitu. Lalu apakah mereka juga akan memakan makanan yang memang diberikan di program makan bergizi gratis ini? Yang pertama begini ya Pak, kan beberapa kali kita sudah melakukan uji coba ya di beberapa titik kota gitu, dan respon sekolah, respon anak-anak dan juga respon guru serta respon orang tua itu bagus sekali dan antusias itu. Dan itu artinya bahwa mereka memandang penting program pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah itu. Dan perlu diketahui ya bahwa kalau kita membaca dan mengecek berbagai macam laporan dan studi, saya merujuk pada studi UNICEF saja, tapi ini untuk konteks dunia ya. Ini sekitar 70 juta anak, ini dunia, negara-negara terutama adalah negara-negara yang miskin itu, pendapatan rendah itu yang tidak bisa pergi sekolah. 60 juta anak ketika pergi sekolah itu dalam kondisi perut kosong, belum sarapan. Jadi makan terakhir anak-anak ini itu adalah jam 5 atau jam 6 sore kemarin harinya itu. Nah itu kira-kira gambaran umumnya, dan kalau kita proyeksikan ke Indonesia, itu banyak sekali juga anak-anak yang ketika berangkat sekolah itu belum sarapan.
Dan itu yang menyebabkan mereka tidak bisa fokus, tidak bisa Ya, mengikuti pembelajaran secara baik itu. Nah, dengan pandangan seperti itu kita meyakini bahwa dan respon pada masyarakat ketika uji coba dilakukan, mereka akan terlihat sangat antusias untuk mengikuti program makan bergizi bagi anak sekolah ini. Dan untuk menjaga pertama itu adalah jaminan gizinya tersedia dalam menu dan yang disajikan itu, dan kita merujuk pada angka kecukupan gizi yang itu ada dalam peraturan Menteri Kesehatan. Kandungan kalorinya itu sudah diatur dan itu yang nanti akan dipenuhi dalam proses pemberian baik. makanan bergizi ini. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa pada saat uji coba memang anak-anak ini dan juga keluarganya merespon positif begitu ya tujuan dari pemerintah Betul. mendatang begitu untuk pemberian makan bergizi gratis. Tapi Pak, jika ternyata nanti ke depannya begitu ya Pak, ada persoalan-persoalan seperti misalnya ada anak yang memilih untuk makanannya dibawa pulang begitu untuk keluarganya. Kan kita lihat memang ini pemberian makan bergizi gratis ini benar-benar untuk keluarga dari anak yang kurang mampu begitu ya Pak. Nah, Anda melihatnya seperti apa Pak? Artinya kita kan bisa membayangkan begitu Pak, ada anak-anak yang memang boleh dibilang susah gitu makannya atau mungkin makannya nggak terlalu selera atau kurang suka begitu. Ini kan kalau berbicara mengenai uji coba pasti yang disediakan makanan-makanan yang memang sudah kita bisa lihat gitu ya, ini makanan yang enak, anak-anak suka gitu. Tapi kan bicara selera Pak, bisa aja anak juga bawa pulang gitu makanan yang nggak dimakan di kelas misalnya. Nah itu seperti apa? Artinya bagaimana program ini bisa benar-benar berjalan sesuai dengan rencana, apalagi sudah memakan anggaran yang luar biasa besar begitu ya Pak. Pengawasannya nanti seperti apa? Mulai dari misalnya distribusinya, pengirimannya, makanannya begitu ya Pak, seperti tadi Anda bilang gizinya, kalorinya, seperti apa. Lalu apabila ternyata tidak dimakan di sekolah lalu dibawa pulang, nah seperti apa begitu? Ya kalau dalam hal tidak dimakan di sekolah dan dibawa pulang itu ya bisa saja ya mungkin, dan nanti akan kita cek pada saat pelaksanaan. Yang bertanggung jawab kan Kepala Badan Gizi Nasional, dan Kepala Badan sudah dilantik kemarin hari itu, Profesor Dadar itu. Dan mereka ini yang akan bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan di lapangan. Nanti ada unit pelayanan di tingkat operasional di tingkat lapangan, dan juga ada divisi di tingkat wilayah itu, yang itu nanti akan mengkoordinasikan operasionalisasi dari pelaksanaan program ini. Yang pertama tadi berkenaan dengan soal jaminan menu ya, dan itu kan bisa dibuat secara bervariasi. Dalam sepekan itu menu apa saja supaya pertama tidak bosan. Dan bisa saja nanti menu-menu itu bahkan menu yang pertama itu baru ketemu lagi misalnya di pekan kedua. Itu untuk menghindari kebosanan itu. Dan kita tadi menjaga kecukupan gizi tadi merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan, dan nanti evaluasi akan terus-menerus selalu dilakukan dalam tahap pelaksanaan itu. Dan kita kan ini karena skalanya masif ya dan nasional, dan memang kita juga menghitung risiko termasuk juga mengantisipasi melalui proses mitigasi. Jadi beberapa potensi yang di situ mungkin tidak bisa dilaksanakan baik. Pertama kita memastikan pasokan pangannya tersedia baik dan kita mengutamakan pangan lokal. Karena efeknya tadi untuk soal menghidupkan ekonomi lokal termasuk juga pemberdayaan masyarakat itu. Yang kedua itu adalah jaminan keamanan makanan itu. Jadi mulai dari proses masak, terus pengemasan, transportasi, logistik, dan sampai kemudian tersaji di meja makan anak yang bersangkutan itu dipastikan harus aman gitu dan memang layak konsumsi makanan itu. Jadi nanti tergantung tadi soal selera ya, bisa saja kalau misalnya ketika menu yang pada hari itu kok tidak cocok itu mungkin bisa saja dibawa pulang. Itu soal selera pada saat pelaksanaan di lapangannya.